Bab 6004. Pada saat ini, meskipun dia masih didorong ke permukaan oleh lautan kesadaran, dia merasa siap untuk berjuang dan melawan untuk pertama kalinya. Kesadarannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Jika saya tidak pernah menyadari kebenarannya, suatu hari saya akan mati. Kematian tidaklah buruk. Ibuku sudah lama meninggal. Dan ayahku juga akan meninggal sebelum aku. Bagaimana dengan Charlie? Pasti ada seseorang. Apakah aku akan berjalan bersamanya? Kalau begitu, kuharap orang yang berjalan bersamanya adalah aku. Mendengar hal ini, kesadarannya menjadi bersemangat. Sementara dia berjuang keras dan mencoba menyelam lebih dalam untuk menahan daya apung lautan kesadaran. Dia berkata dengan keras di alam bawah sadarnya. Aku tahu. Saya tahu bahwa Charlie adalah pria yang sudah menikah. Saya juga tahu bahwa jatuh cinta dengan pria beristri itu memalukan dan buruk secara moral. Tapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak bisa berhenti mencintainya, apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menghancurkan pernikahan dan keluarga Charlie. Tapi aku tidak mau menyerah untuk bersamanya. Kesempatan baginya untuk mencapai pencerahan sama kontradiktifnya dengan keinginan saya untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi saya tidak dapat melakukannya sama sekali. Namun, masih ada peluang untuk menyelesaikan semua kontradiksi ini. Jika kamu dan aku bisa menjadi satu, biarkan aku sukses. Setelah pencerahan, saya juga akan memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih panjang. Selama aku bisa hidup, aku bisa menunggu selamanya. Apakah itu 80 tahun, 100 tahun, atau bahkan 200 tahun, saya tidak peduli. Jadi, jangan pikirkan itu. Dorong aku keluar. Dalam sekejap, Nanako berenang mati-matian menuju kedalaman lautan kesadaran. Untuk menahan daya apung lautan kesadaran yang ada di mana-mana, Nanako menghabiskan hampir seluruh energinya untuk melawannya. Dia seperti seorang pelari maraton yang menghabiskan seluruh tenaganya dalam kompetisi. Kakinya kehilangan kekuatan dan bahkan tidak bisa berdiri. Saat ini, saya masih bergerak maju secara mekanis. Saat dia terus melawan dengan putus asa, dia merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur karena perlawanan. Sama seperti pemadaman listrik yang paling ditakuti para penyelam, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Pada saat ini, kesadarannya tiba-tiba terhenti di lautan kesadaran. Daya apung yang sangat besar dari lautan kesadaran sepertinya menghilang seketika pada saat ini. Awalnya, kesadarannya seperti gelembung. Didorong dengan cepat ke permukaan laut karena gaya apung. Tapi sekarang, kesadarannya sedang diperas secara gila-gilaan oleh lautan kesadaran. Dan tekanan serta daya apung sebenarnya telah mencapai keseimbangan yang rumit di lautan kesadaran. Kesadaran Nanako hampir hilang. Namun saat ini, secara naluriah dia masih berusaha sekuat tenaga untuk terus menyelam. Keseimbangan halus yang asli langsung rusak. Kesadarannya sepertinya kehilangan daya apungnya dan perlahan mulai jatuh lebih dalam. Seluruh kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Dan kemudian dunia jatuh ke dalam keheningan yang gelap, dan bahkan kesadarannya telah hilang sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di lautan kesadaran yang gelap. Begitu titik cahaya ini muncul, ia dengan cepat tenggelam ke dasar. Segera setelah itu, lebih banyak titik cahaya muncul secara misterius di lautan kesadaran. Titik cahaya ini seperti sel kecil, semuanya mulai menyatu menuju dasar lautan kesadaran. Nanako Ito, yang kehilangan kesadaran, tiba-tiba terbangun. Setelah bangun tidur, sebelum dia membuka matanya, dia merasakan seluruh aula Buddha seolah-olah ada di depannya. Dan dia sepertinya berada di luar, menghadap ke seluruh kuil dari sudut pandang Tuhan. Dia dapat melihat bahwa di aula Buddha, Guru Jingking sedang menatapnya sambil melafalkan kitab suci dalam hati. Ekspresinya tampak sedikit cemas, tapi dia masih duduk bersila di kasur. Tak bergerak seperti patung lilin. Saat ini, dia merasakan keributan yang tidak biasa di atap aula Buddha. Jadi dia berpikir sedikit, dan kesadarannya mencapai atap yang bergejolak yang tidak biasa. Di mana dia melihat seekor tokek dengan hati-hati mendekati seekor lalat. Dan kemudian, tokek tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan memasukkan lalat ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Nanako bahkan bisa mendengar suara tokek yang menelan lalat. Kemudian, dia merasakan suara gemerisik halus lagi.
Dan sambil berpikir, dia sampai di sudut aula Buddha dan melihat sederet semut merayap dalam barisan. Perasaan luar biasa ini mengejutkan Nanako. Dia tidak ingin kesadarannya meninggalkan aula Buddha. Namun kesadaran spiritualnya tidak bisa meninggalkan aula Buddha sama sekali. Saat dia ragu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Kemudian, sudut pandang Tuhan lenyap sama sekali. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kesadarannya kembali padanya. Namun, yang berbeda dari kegagalan terakhir adalah saat dia bangun kali ini. Nanako merasa segar dan nyaman tak terlukiskan. Melihat dia membuka matanya, Guru Jingking menghela nafas lega dan berkata tanpa sadar. Kali ini penyembah telah bermeditasi selama lebih dari 10 menit. Yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya sekarang? Nanako berkata jujur, rasanya jiwa bisa keluar. Ibarat punya lubang, tapi perasaan itu hilang setelah tidak bertahan lama. Saya tidak tahu apakah itu hanya ilusi. Guru Jingking mengangguk, ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar. Ini hanya dapat dicapai setelah pencerahan berhasil. Bikhu malang yang tidak memiliki aura dan tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran ini tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Pemujanya pasti terlalu lelah dan mengalami halusinasi setelah mencobanya 2 kali berturut-turut. Nanako mengangguk sedikit, dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari atap. Dengan gerakan sekecil apapun, dia segera mendongak dan melihat seekor tokek mengejar seekor laba-laba. Tokek itu sepertinya yang baru saja dia lihat dari sudut pandang Tuhan. Dia menatap tokek itu dengan cermat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya, itu bukan ilusi. Bab 6005. Itu bukan ilusi? Tuan Jingking merasa ngeri. Sejak dia melihat Nanako, dia tahu bahwa dia akan mampu mencerahkan. Dan proses pencerahannya akan lebih cepat dari dirinya karena bakatnya. Di antara jutaan orang, tidak ada satu orang pun yang memiliki bakat untuk mencapai pencerahan. Orang seperti itu tidak akan mampu mencapai pencerahan bahkan dalam masa hidupnya. Namun, bagi mereka yang memiliki bakat pencerahan, pencerahan sebenarnya hanya menunggu kesempatan. Namun pencerahan itu sendiri terlalu misterius dan hampir tidak memiliki aturan. Jadi masih belum diketahui kapan orang-orang yang memiliki bakat pencerahan akan menunggu kesempatan untuk mencapainya. Guru Jingking merasa bahwa dia telah memberitahu Nanako kunci menuju pencerahan. Dengan bakatnya, jika dia kembali dan mencoba selama 1 atau 2 tahun, dia seharusnya bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa berhasil memahaminya setelah 2 kali mencoba. Jadi, dia menekan rasa takutnya dan bertanya. Sang penyembah berkata bahwa jiwa yang meninggalkan tubuh barusan bukanlah ilusi. Mungkinkah kesadaran penyembah telah diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran? Tak hanya kaget, Margaret dan San yang berada di depan monitor pun semakin kaget. Margaret berkata dengan ternganga. Nanako benar-benar bisa mencapai pencerahan dalam waktu sesingkat itu? Ini terlalu sulit dipercaya. Sister San bertanya dari samping. Nyonya, tidak bisakah Jingking melihat apakah nona itu sudah tercerahkan? Margaret menggelengkan kepalanya, aura Jingking tidak bisa meninggalkan lautan kesadaran. Orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki aura, dan dia tidak bisa memberitahu orang lain. Setelah mengatakan itu, Margaret tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi menemuinya." Saudari San buru-buru bertanya, "Nyonya, apakah Anda pergi menemui nona itu? Maukah kamu mengekspos dirimu sendiri?" Nona itu sangat tertarik pada tuan muda. Dia mungkin sudah memeriksa informasimu sejak lama. Jika dia mengenalimu, bukankah? Margaret mengangguk, Anda benar, biarkan seseorang menyiapkan masker. Saat ini, di aula, Nanako berkata kepada Guru Jingking dengan sangat hormat. Terima kasih, Guru, atas pencerahannya. Hanya dengan menyatu ke dalam lautan kesadaran seseorang dapat mencapai pencerahan. Dan aku seharusnya sudah menyatu dengannya sekarang. Ini, Guru Jingking menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Saya berani bertanya, bagaimana cara penyembah itu melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Saya kira saya telah mencapai semacam konsensus dengannya. Dia? Guru Jingking bertanya dengan ragu. Mungkinkah penyembah itu menyebutkannya sebagai lautan kesadaran? Ya.
Nanako mengangguk sedikit. Bagaimana ini mungkin? Guru Jingking bergumam. Biksu malang itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Dan saya melompat ke lautan kesadaran hampir setiap hari. Tetapi lautan kesadaran selalu sunyi senyap. Bagaimana penyembah mencapai konsensus dengan lautan kesadaran? Setelah mengatakan itu, Guru Jingking menyadari bahwa dia sedikit tiba-tiba dan dengan cepat berkata, Amitabha, pertanyaan ini menyangkut privasi, itu adalah Biksu Malang Menglang. Nanako berkata, Guru, saya secara terbuka menceritakan rahasia dan keinginan saya ke lautan kesadaran. Saya harap ini dapat membantu saya mewujudkannya. Meskipun tidak merespons saya segera mengintegrasikannya ke dalamnya. Guru Jingking tertegun dan bergumam, pemujanya benar-benar berbakat. Melihat ke belakang, alasan mengapa Bikhu Malang itu memerlukan waktu 8 tahun menuju pencerahan mungkin karena Bikhu Malang itu selalu berpikir bahwa ia telah meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi nyatanya, dia selalu menipu dirinya sendiri. Dan Bikhu Malang itu akhirnya dapat mencapai pencerahan. Saya khawatir ini bukan karena Biksu Malang itu benar-benar telah mencapai dunia bawah sadar. Mungkin, pada saat tertentu, Biksu Malang dan lautan kesadaran mencapai pemahaman diam-diam tertentu. Nanako tidak menyadari bahwa hati Buddha Guru Jingking telah sedikit berubah. Dia berkata dengan sangat serius, mungkin sang guru memahami arah pencerahan. Ada penyimpangan tertentu. Meskipun Sifu dan laut kesadaran sama-sama dijelaskan dalam agama Buddha dan Taoisme. Pencerahan adalah wilayah mereka yang mempraktikkan Taoisme. Gagasan dalam ajaran Buddha adalah tanpa diri, dan gagasan dalam Taoisme adalah diri sejati, aslinya yang satu di selatan. Yang satu di utara, yang satu di kiri dan yang satu lagi di kanan, tetapi guru menggunakan teori agama Buddha untuk memecahkan masalah kultivasi. Yang mungkin menempatkan kereta di depan kudanya, atau bersikap sok. Karena pemikiran Taoisme adalah diri sejati. Maka mungkin lautan kesadaran perlu dibiarkan merasakan keadaan, diri sejati, sebelum dapat diintegrasikan dengan kesadaran spiritual saya. Ini, Jingking sang guru tiba-tiba membeku di tempat.